warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sudah sarapan? Sudah Bu. Baiklah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini kita akan memulai pembelajaran tentang tema jenis-jenis pekerjaan. Tapi sebelum masuk ke materi jenis pekerjaan, Ibu ingin bertanya kepada Putri, bertanya tentang Putri pernah nggak sih minum minuman yang manis gitu? Pernah Bu. Kalau kayak minuman manis tuh yang biasa Putri minum tuh apa? Jus, teh, terus es buah. Es buah itu tuh manis ya? Iya. Nah, tadi kan Putri bilang katanya pernah minum teh. Ya. Nah, kalau teh Putri tahu nggak cara bikin teh itu seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Taunya minum aja ya? Iya. Nah, kalau misalnya jadi tuh teh itu tuh pertama itu kita harus punya lahan dulu nih, seperti ini. Nih Putri, ini kan ada perkebunan teh. Jadi kalau kita misalnya mau punya apa sih namanya tanaman teh, kita harus punya lahannya dulu, yaitu lahan perkebunan teh. Kemudian setelah perkebunan teh sudah dirawat, sudah dipupuk atau sudah dikasih perawatan yang baik, jadilah kebun teh. Dia tumbuh daunnya. Kemudian setelah jadi daun tehnya, kita memetik daun teh. Nah, setelah memetik daun teh sudah cukup, sudah banyak, barulah kita melayukan daun teh gitu. Lalu setelah melayukan daun teh, jadilah pengemasan teh. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Putri misalnya ditanya gitu ya, atau maksudnya nggak tahu nih cara bikin teh, kan udah dikasih tahu berarti kayak gitu ya. Jadi apa? Coba bisa disebutin. Yang pertama itu harus memiliki apa? Kebun teh. Kebun teh. Terus yang kedua? Dia memetik tehnya. Ya, memetik teh. Itu yang ketiga? Terus ketiga melayukan teh. Terus yang keempat pengemasan teh. Iya, harus diinget ya itu ya. Ya udah, kan tadi udah tentang sekitar teh. Sekarang Ibu punya sebuah cerita teks bacaan, Putri baca dulu ya, yaitu judulnya tempat hidup tanaman teh. Putri sudah membacanya? Sudah Bu. Coba Putri sebutin apa aja yang udah bagi Putri tuh pokok-pokok yang ada di teks bacaan itu, sesuai yang Putri ketahuin aja. Teh itu merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian di antara 200 sampai dengan 2000 meter Bu, di atas permukaan laut. Terus berarti luas banget ya? Iya. Terus teh itu tumbuh dengan di antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Jadi dingin. Kalau di Indonesia itu biasanya di mana aja sih? Di Pulau Jawa dan Sumatera. Putri kalau misalnya ke kebun teh bisa tuh ya coba-coba, terus cara melihat pengemasan teh itu seperti apa ya? Ya. Kalau udah baca teks bacaan di sini, Putri harus jawab pertanyaan, terus membuat diagram Venn, kemudian membuat tentang prosesnya keseimbangan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Jadi Putri gambar tuh gimana sih cara menjaga kelestarian sumber daya alam, terus membuat diagram Venn-nya. Nanti Ibu akan bimbing Putri. Jadi sekarang Putri kerjain ya. Udah selesai tugasnya? Sudah Bu. Bagus ya. Coba tadi kan Ibu sudah suruh buat Putri itu membuat diagram Venn ya. Coba jelaskan diagram Venn-nya Putri itu seperti apa. Mengambil jenis-jenis pekerjaan apa Putri? Kalau Putri ngambil nelayan Bu. Ditunjukin gambar. Jadi Putri ngambil nelayan tuh ada yang tradisional sama nelayan modern. Kalau nelayan tradisional itu menggunakan sampan di daerah pantai, terus menggunakan tenaga angin, terus tanpa radar. Kalau nelayan modern menggunakan kapal sampai ke tengah laut dengan tenaga mesin dan menggunakan radar. Tetapi keduanya memiliki kesamaan Bu. Apa tuh kesamaannya? Yang pertama untuk menangkap ikan menggunakan jaring dan menghadapi badai dan ombak.
Ya bagus ya, pinter ya. Berarti bisa disimpulkan sama Putri ya, kalau profesi pekerjaan itu ada nelayan. Jadi kalau di zaman sekarang itu masih ada yang pakai nelayan tradisional, tapi ada juga yang nelayan yang modern. Tapi tujuannya yaitu sama ya, berarti mencari ikan. Terus abis itu menggunakan jaring. iya. Terus dia untuk menghadapi ombak dan badai. Iya, sama-sama itu bagus. Ya udah, setelah diagram Venn tadi ibu juga bikin, ibu juga suruh kamu bikin cara melestarikan sumber daya alam itu seperti apa? Coba dijelaskan. Ya Bu, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu yang pertama melakukan reboisasi atau penghijauan. Terus yang kedua tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Terus ada penghijauan daerah aliran sungai, menanam pohon sebanyak-banyaknya, penggunaan BBM yang bijak, mencegah terjadinya pencemaran air, menghindari teknik ladang berpindah, dan mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Iya, itu udah bagus banget ya pemikirannya Putri, tapi kalau bisa diaplikasikan dalam kehidupan Putri ya. Gambar diagram Venn yang sudah Putri buat, coba lihat ke ibu. Wah iya bagus ya, berwarna-warni seperti jadi kelihatan ya perbedaannya. Iya, Bu, biar beda. Ini nelayan tradisional sama nelayan modern. Dan ini persamaannya ya? Iya, ini persamaan. Iya bagus, ditingkatkan lagi ya. Coba kalau yang pemeta pemikiran sumber daya alam. Ini Bu. Oh iya, di sini soft ya warnanya ya, putih. Nah, kenapa kok dibikin kotak-kotak? Biar jelas Bu, biar belajarnya enak, dan ini ada gambarnya banyak biar enak aja belajarnya. Ya, jadi dikelilingin ya biar materi dapat. Bagus, baik. Jadi kesimpulan pada hari ini pembelajarannya yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Tadi jenis-jenis pekerjaannya yang udah ibu sampaikan yaitu adalah tentang petani kebun teh. Terus di sini ibu suruh Putri itu memilih apa nih yang cocok buat di diagram Venn ya, jenis-jenis pekerjaannya. Tapi Putri memilih nelayan, pintar sekali ya. Dan hari ini juga kan kita akan membelajarkan tentang alam. Jadi kebun teh itu juga termasuk alam, masuk ke dalam mata pelajaran IPA juga. Terus setelah itu kamu kan tadi disuruh membuat peta cara melestarikannya, dan itu juga termasuk untuk merawat alam yang ada di Indonesia. Iya Bu. Ya seperti itu ya. Ada yang ingin dipertanyakan lagi Putri? Tidak Bu. Sudah. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.